Kita akan baca renungkan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 121. Mazmur 121 ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Kita membuka bagian ini supaya kita dapat bersama-sama belajar tentang firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sudah dapat? Ya, saya jemput kita untuk bangkit berdiri sekali lagi. Apabila sudah dapat, katakan haleluya. Haleluya. Kita buka Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke. Ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Nyanyian ziarah, Tuhan menjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan tenggelam. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan coba belajar bagian firman Tuhan yang sama-sama kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen itu adalah sebuah identitas yang diterima seseorang ketika ia mengaku percaya dan menerima Yesus. Sekali lagi saya katakan, menjadi orang Kristen adalah identitas di mana seseorang mempunyai predikat sebagai orang Kristen ketika ia percaya dan mengaku sebagai Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi Bapak Ibu, namun perjalanan hidup seseorang Kristen sejati adalah langkah selanjutnya. Sekali lagi saya katakan, ketika seseorang menjadi Kristen itu sangat mudah. Tetapi bagaimana dia menjalani kehidupan Kristen yang sejati? Apakah dia betul-betul seorang Kristen? Ini yang menjadi sebuah tantangan. Nggak mudah. Ada kita yang setelah sejak dari dalam kandungan ibu kita, orang tua kita juga sudah menjadi Kristen. Dan itu sangat mudah. Otomatis ketika kita lahir, kita menjadi seorang Kristen. Ada orang yang setelah dewasa, setelah lahir baru menjadi Kristen. Itu sangat mudah. Tetapi bagaimana seseorang menjadi seorang Kristen sejati adalah sebuah tantangan baru bagi orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, sangat mudah. Kita mempunyai KTP Kristen, kakak Kristen dan sebagainya. Tapi bagaimana dia bisa hidup serius, hidup berkenan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya? Ini adalah tantangan bagi seseorang bagaimana dia disebut dengan orang Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudara, nah ini kita coba melihat, ya Bapak Ibu, bagaimana sesuatu yang sangat luar biasa adalah bagaimana orang Kristen itu boleh tampil sebagai orang Kristen sejati. Pemazmur, coba kita lihat Bapak Ibu, coba lihat ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini sesuatu menjadi tantangan baru bagi orang Kristen. Kenapa? Karena pemazmur menyatakan sebuah pengalaman hidupnya, bagaimana dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya katakan, sangat mudah seseorang ketika dikatakan menjadi Kristen. Tetapi
ini menjadi tantangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini pemazmur mengatakan, pertolonganku adalah datang dari Tuhan. Jadi temanya adalah Tuhan adalah sumber pertolongan sejati. Bapak Ibu Saudara, mengapa pemazmur mengatakan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sejati? Ada orang ketika menjalani hidup, dia sering minta tolong sama orang lain. Entah sama orang tuanya, entah sama kakak adiknya, entah sama sahabatnya, entah sama atasannya, entah sama bawahannya. Tetapi kita tidak membahas tentang meminta pertolongan kepada orang tua, kepada anak, kepada sahabat, kepada saudara, atau kepada bawahan atau atasan. Tidak. Kita sedang mengangkat sebuah tema yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah minta tolong sama saudara? Selalu ditolong? Nggak selalu kan? Kadang masalah kecil pun ketika minta tolong bisa menjadi masalah besar. Pernah minta tolong sama atasan, pimpinan, bos? Selalu ditolong? Ditolong. Pernah minta tolong sama anak? Selalu ditolong? Enggak juga. Karena itu pemazmur sudah mengatakan bahwa sumber pertolongan sejati adalah Tuhan. Salah nggak kita punya anak? Salah nggak kita punya orang tua? Salah nggak kita punya bos? Salah nggak kita punya teman? Tidak sama. Tetapi pemazmur dalam bagian ini mengajarkan tentang bagaimana orang Kristen sejati hidup, yaitu menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan adalah, mengapa bagian ini pemazmur menyatakan sumber pertolongan dalam hidupku adalah Tuhan? Supaya ini juga menjadi acuan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat dalam bagian ini. Ada dua bagian hal yang kita coba akan pelajari. Tetapi sebelumnya adalah kita coba mengangkat satu tema, yaitu Tuhan sumber pertolongan sejati. Ayat 1 merupakan ungkapan pemazmur yang menyatakan tentang pergumulannya pada saat itu. Bapak Ibu coba lihat. Di situ ada kata nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian ziarah. Ziarah artinya adalah perkunjungan. Kenapa pemazmur menyatakan ini? Rupanya begini Bapak Ibu. Pada saat itu orang-orang pergi beribadah sekali setahun, berangkat beribadah ke Yerusalem. Ketika berangkat beribadah ke Yerusalem, maka ada risiko yang bisa dihadapinya. Apa risiko? Pertama, risikonya adalah orang ketika datang beribadah ke Yerusalem ada tantangan. Tantangannya adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh menjadi persoalan bagi orang Israel pada saat itu, yang dari lembah-lembah datang ke Yerusalem, yang dari pelosok-pelosok datang ke Yerusalem untuk beribadah. Itu adalah sebuah tantangan. Jadi jarak menjadi sebuah tantangan pada saat itu. Yang kedua, tantangan yang dihadapi pemazmur. Kenapa pemazmur mengatakan Tuhan sumber pertolonganku? Yang kedua adalah karena pada saat itu banyak penyamun, banyak penjahat di jalanan, banyak perampok di jalanan. Jadi ketika pemazmur mau beribadah, ketika orang-orang mau beribadah ke Yerusalem pada saat itu, peluang untuk dirampok itu, peluang untuk masuk sarang penyamun itu sangat besar. Ini tantangan ketika pemazmur akan mau beribadah. Saya pikir ini bukan cuma tantangan pemazmur, tantangan kita juga semua, betul nggak? Ya betul nggak ya, Bapak Ibu? Jarak yang jauh tempat ibadah itu jadi tantangan, tetapi jarak yang dekat pun bisa menjadi tantangan, Bapak Ibu Saudara. Kedua, peluang-peluang yang lain, persoalan di jalan, kecelakaan dan sebagainya, ini bisa menjadi sebuah alasan dan menjadi tantangan. Tetapi kalau saya lihat dalam bagian ini, begitu besarnya tantangan yang dihadapi pemazmur untuk datang ke rumah Tuhan, dia mengatakan, sesungguhnya persoalan itu ada, jarak ke ibadah memang jauh
dan penyambung memang banyak di jalanan. Tetapi dia katakan, Tuhan adalah sumber pertolongan sejati. Bapak Ibu Saudara, kenapa pemazmur mengatakan Tuhan sumber pertolongan sejati? Bapak Ibu Saudara, mari coba kita lihat, ya. Kita lihat dalam bagian ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Pemazmur mengatakan ada dua jawaban. Kenapa pemazmur mengatakan Tuhan sumber pertolongan sejati dalam hidupku? Sehingga dia gak ketakutan untuk beribadah, gak ketakutan untuk melakukan pekerjaan, gak ketakutan untuk berkorban, gak ketakutan. Kenapa? Ada dua landasannya. Kenapa? Yang pertama adalah karena pemazmur mengenal Tuhan dalam iman yang benar. Sekali saya katakan, kenapa pemazmur mengatakan Tuhan sumber pertolonganku? Aku tidak takut terhadap apapun yang terjadi. Kenapa? Karena pemazmur mengenal Tuhan dalam iman yang benar. Bapak Ibu bisa paham? Artinya karena pemazmur mengenal Tuhan dengan jelas, mengenal Tuhan dengan jelas, tidak samar-samar mengenal Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sehingga ia tidak takut untuk beribadah, sehingga ia tahu ada risiko di jalanan, ia tahu jauhnya perjalanan, tetapi dia berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Beriman, contoh yang saya katakan. Ibu Susi lagi duduk, Bu, ya, bisa sambil ngangkuk kaki. Apakah Ibu percaya? Kenapa Ibu? Apakah Ibu tidak takut jatuh ketika duduk? Gak takut? Kenapa? Karena yakin kursi bisa menahan. Itu kalau meletakkan seluruh tubuh di atas kursi. Artinya kita beriman kepada kursi. Beriman kepada Tuhan artinya meletakkan semua eksistensi hidup kita kepada Tuhan. Inilah yang dimiliki pemazmur. Coba kita lihat ayat 2 Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kata Tuhan di sana huruf besar semua, betul? Betul ya? Artinya pemazmur, orang ini betul-betul tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Kadang-kadang ada Tuhan penulisannya T-nya aja huruf besar, U-nya huruf kecil. Tetapi pemazmur mengatakan di sini, pertolonganku adalah dari Tuhan yang ku kenal. Tuhan yang mana? Kata ini pasti menggunakan kata Yahweh dalam bahasa Ibrani. Karena itu ini huruf besar semua. Berhubungan dengan kedahsyatan Tuhan, berhubungan dengan kekekalan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan yang kudus. Tuhan berdaulat atas hidup segala sesuatu. Jadi pemazmur berkata, aku melayangkan pandanganku. Ada banyak persoalan yang bisa kuhadapi di depanku ketika aku datang ke rumah Tuhan, ketika aku melakukan pekerjaanku, ketika aku berdoa, ketika aku menyembah. Tetapi aku mengenal siapa Tuhan. Karena itu pengenalan pemazmur akan Tuhan yang baik dan benar membuat dia bertumbuh dalam iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan bahwa, coba kita lihat selanjutnya, yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Tuhan yang maha besar itu, yang menjadikan langit dan bumi alam semesta ini, ia adalah sumber pertolongan. Sehingga ketika pemazmur melihat ada banyak persoalan yang dihadapinya, ada banyak risiko yang dihadapinya untuk menjadi pengikut Tuhan. Pertolonganku, aku nggak salah karena Tuhan yang kusembah itu kukenal, yaitu Tuhan yang luar biasa yang besar, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga dia nggak takut kalau alam semesta ini bisa Tuhan ciptakan, maka dia juga bisa ciptakan pertolongan bagi saya. Kira-kira begitu tafsirannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kata pencipta menunjukkan bahwa Tuhan sudah ada sejak kekal. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada.
Artinya Tuhan sudah ada sejak kekekalan pada masa lampau. Kapan? Kita tidak tahu waktunya, karena Dia adalah awal dari segala sesuatu dan tidak ada yang lebih dahulu selain daripada Dia. Dia tidak dicipta, Ia hadir dalam segala zaman dan sudah ada dari kekekalan pada masa lampau. Bapak Ibu, artinya begini, pemasmur betul-betul mengenal Tuhan. Dengan demikian dia berkata bahwa aku meletakkan imanku kepada Tuhan yang kukenal, Tuhan Yahweh yang luar biasa, Tuhan pencipta alam semesta. Aku kenal betul Dia, sehingga aku enggak takut menjalani hidup ini, enggak takut beribadah, enggak takut melayani, enggak takut berdoa, enggak takut dirampok oleh penyamun. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, bahwa pemasmur mengakui Tuhan penasihat, Tuhan berdaulat, dengan kata lain pemasmur tidak tanggung-tanggung mengetahui, memahami dan meyakini. Iman mesti dibagi dengan tahapan 3. Pertama, seseorang jika beriman, ia harus tahu siapa yang dia sembah. Yang kedua, ia harus memahami Tuhan itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, baru dia bisa meyakini. Kalau dia nggak kenal, kira-kira kita yakin? Pak Niko kalau misalnya nggak kenal sama seorang, mari saya bawa si Niko. Kira-kira Pak Niko mau kasih nggak? Nggak kenal, maka kita nggak bisa yakini. Kenal dulu, setelah kenal baru pahami. Oh iya, saya kenal dia dan dia adalah orang baik. Baru kita bisa mempercayakan. So kira-kira seperti itu. Jadi dalam beriman kepada Tuhan, pemasmur mengatakan, kenapa pemasmur betul-betul ketahui mengatakan Tuhan sumber pertolonganku? Karena dia kenal betul dengan baik siapa Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat 3 dikatakan seperti ini. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Pemasmur sedang mengatakan bahwa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menopang semuanya, maka Tuhan juga sanggup menopang hidupmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa pemasmur tidak main-main menyatakan imannya kepada Tuhan. Pemasmur berkata bahwa dia kenal betul siapa Tuhan yang dia sembah, sehingga dia ketika dia mengalami berbagai tantangan benturan dalam hidup, dia tidak lari kepada yang lain. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara, pengenalan Tuhan yang tidak baik dan benar, apabila seseorang tidak mengetahui Tuhannya dengan baik dan benar, maka bagaimana dia memahaminya? Jadi kenal, ketahui dulu. Yang kedua adalah pahami. Dia Allah yang Maha Kudus, tapi mengasihi manusia, tetapi membenci yang namanya dosa, kejahatan. Ingat ya, Tuhan sayang pada manusia, tetapi Tuhan benci dengan dosa. Ini mesti kita pahami. Berarti bukan Tuhan selamanya menyayangi, lalu Tuhan kompromi dengan dosa. Nggak pernah seperti itu. Ini artinya tingkat pemahaman, ya Bapak Ibu ya. Sehingga pemahaman ini penting. Jadi pemasmur betul-betul menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan ketika dia dalam kesesakan. Pemasmur, karena pemasmur mengenal Tuhan dalam iman yang baik dan benar. Bapak Ibu, saya pinjam satu buku dari sekolah saya. Judulnya adalah Educational Ministry. Buku ini harganya Rp800.000. Tidak ada di Indonesia. Buku ini ya. Saya ada buku-buku yang harganya cukup mahal. Dan ini Rp800.000. Ini saya kenal, saya tahu kan, saya pahami kan gitu ya. Karena itu buku ini mahal bagi saya. Buku ini bernilai bagi saya, berharga bagi saya, betul? Tetapi kalau buku ini saya kasih ke anak saya si Karisto,
kira-kira berguna nggak untuk dia? Kenapa? Karena dia nggak tahu dan dia nggak kenal. Bagaimana dia mau menjaganya? Ini penting Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan masalah harganya, tetapi saya katakan ketika kita tahu, ketika kita pahami, maka kita meyakini. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Relax saja. Bu Marlina dulu enak kan angkat kakinya, itu bisa goyang-goyang. Takut jatuh enggak? Beriman kepada kursi, artinya yakin kursi ini bisa menahan, enggak takut kan? Kalau kita beriman kepada Tuhan karena kita sudah tahu, paham dan kenal, maka kita enggak perlu takut. Kenapa ada ketakutan? Manusiawi. Tapi kalau sampai dihantui ketakutan, tandanya kita enggak kenal Tuhan dengan baik dan benar. Pandemi bisa terjadi, usaha bisa pasang surut. Tetapi kalau kita kenal Tuhan kita, siapa Tuhan kita, maka kita mengatakan, saya tidak akan cari pertolongan kepada ilah lain, saya tidak akan cari berharap penuh pada orang lain, saya hanya berharap kepada Tuhan. Dalam usaha kita butuh modal enggak? Butuh, tapi modal enggak segala-galanya. Landasan dalam sebuah usaha adalah ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong setiap usaha yang kita kerjakan. Ini penting Bapak Ibu. Butuh modal, butuh. Tapi landasan usaha adalah kita yakin, karena Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam Roma pasal 4 ayat 17 ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Pemazmur mengenal Tuhan dalam iman yang benar. Dia tidak menjadikan perasaannya sebagai landasan iman. Dia menjadikan pemahamannya tentang Tuhan sebagai landasan imannya. Ketika dia melakukan segala sesuatu, karena saya tahu Tuhan saya paham siapa Tuhan saya. Orang kalau tidak paham berkata begini, Bapak Ibu, mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa saya sakit kan gitu ya? Nggak paham dia. Dia kira Tuhan hanya sebatas untuk menyembuhkan dia. Nggak paham dia bahwa Tuhan sanggup bawa dia dari dunia ke surga yang kekal. Dia kira Tuhan cuma sebatas satpam. Kalau Tuhan ada, kenapa pencuri masuk ke rumah saya? Dia pikir Tuhan satpam. Enggak seperti itu Bapak. Pahami Tuhan dengan baik dan benar. Mengapa seseorang menjadi lemah ketika menghadapi tantangan? Atau mungkin seseorang, kenapa ya setelah saya melayani banyak sekali persoalan dan gitu ya? Betul? Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Kenapa saya sudah mulai mau masuk ke gereja, tetapi ada saja semakin banyak tantangan yang saya hadapi? Pernah nggak gitu Bapak Ibu? Mungkin kita berkata, sahabat-sahabat kita pun mulai menjauh, ya. Tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa karena dia tidak sungguh-sungguh mengetahui dan memahami Tuhan dengan baik dan benar, memahami, mengetahui, memahami, tingkatannya selanjutnya adalah meyakini. Kalau kita sudah tahu, kita paham, maka kita meyakini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pemahaman tentang siapa Tuhan akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang Kristen sejati. Kualitas iman akan mempengaruhi pengiringan akan Tuhan. Kualitas iman menentukan rasa aman dalam diri kita. Kualitas iman menentukan rasa aman dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, yang penuh dengan tantangan ini. Iman yang benar membuat kita mempunyai kualitas hidup yang benar. Saya pernah pelayanan di tambang emas, Bapak Ibu ya. Saya melihat bagaimana proses emas itu dari mulai batu dipukul jadi tanah, lalu ditangkap dengan air perak, lalu dibakar dengan api
yang sangat tinggi. Sebelum dibakar dengan api, nilainya tidak ada nilainya apa-apa. Sewaktu menjadi batu, tidak ada nilainya apa-apa. Tetapi ketika dipanaskan dengan panas api yang sangat tinggi, maka tanah itu terbakar dan menjadi emas. Saya pernah beberapa kali pelayanan di tambang emas. Bukan di tempat yang enak Bapak Ibu, bertahun-tahun juga di sana. Ibu Gembala, saya pernah hampir ditusuk orang di telanjang karena dikira juragan, pakaian selalu rapi kan gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ya. Api akan menguji kemuliaan dan kualitas daripada emas. Begitu banyak tantangan dan begitu banyak persimpangan jalan yang mesti dijalani oleh orang Kristen. Dan ketika ada di persimpangan jalan, kita mesti menentukan langkah kemana langkah kita selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya, kesananya atau kesana kan gitu ya. Ada kesempatan untuk bertanya. Tetapi kalau kita sudah kuasai dari awal, maka kita tidak akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Karena itu Bapak Ibu, itu yang dikatakan iman. Kalau kita punya iman yang benar, maka kita tahu kemana jalan, apa jalan. Ketika ada tantangan dalam usaha, sekali lagi katakan lagi menurun, itu sebuah tantangan. Kita diingatkan Tuhan. Bagaimana kita supaya konsen kepada Tuhan yang kita kenal. Pengenalan Tuhan yang tidak baik dan benar membuat kita banyak sekali salah dalam mengambil keputusan. Pernah nggak salah dalam mengambil keputusan? Godaan pasti ada. Seperti yang saya katakan kemarin, 9 on. Kita katakan 1 kilo. Itu tantangan Bapak Ibu. Tantangan. Jualan sesuatu, satu orang sudah 9, kita bilang baru berapa Bapak Ibu? Kalau sudah 9 biasanya 6, karena angkanya bisa dibalik gitu. Baru 6 kali stok. Ini tantangan Bapak Ibu. Selagi butuh, wah pas Tuhan tolong kan gitu ya. Dia oke juga. Ini tantangan Bapak Ibu. Tapi keberhasilan juga sebuah tantangan. Kenapa? Karena tidak sedikit orang Kristen yang dulunya baik-baik ketika masih bisa makan ikan asin suami istri. Tetapi ketika usahanya sudah maju, makan pagi istri di Jerman, suami di Australia. Nggak pernah ketemu sudah tengah malam nanti di Yunani, kan gitu ya? Nggak pernah komunikasi. Uang kita butuh, tapi uang tidak segala-galanya. Haleluya. Amin. Dalam iman yang benar kita mesti paham seperti itu. Uang kita butuh. Jangan sampai kita diperhambalikan uang. Kita stres karena uang. Untuk uang kita kerja habis-habisan sampai lupa untuk kesehatan kita. Lupa bahwa kita punya istri, punya anak, punya suami, punya keluarga. Bisa paham Bapak Ibu? Amin. Kita punya anak. Anak kita bertanya dan kita tidak menjawab. Akhirnya anak kita menggunakan HP untuk mencari jawaban. Karena papa mama tidak pernah jawab, maka saya tanya sama Mbak untuk menjawab. Mbak Google. Bapak Ibu lebih percaya ke Mbak Google atau Bapak Ibu lebih percaya pada nasihat Bapak Ibu? Ini penting Bapak Ibu. Ya, iman yang benar. Pemasmur kenal betul sehingga ada tantangan yang dihadapi yang tak menjadi takut. Dunia bisa bergejolak, tapi aku kenal Tuhanku, Allah yang luar biasa, yang menghadirkan, yang menciptakan alam semesta ini dan menata segala sesuatu dengan baik dan benar. Dalam Kristus Yesus. Ya, ini penting sekali. Ya. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Bagaimana Bapak Ibu? Rajinlah baca Alkitab, rajinlah beribadah, dengar khotbah dan gitu.
Ya, Bapak Ibu ya, supaya kita paham. Pertama kita tahu. Setelah kita tahu kita paham. Setelah kita paham kita yakin. Kan itu tingkatannya. Tahu, paham lebih tinggi daripada tahu. Ya, yakin lebih tinggi daripada memahami. Ini penting Bapak Ibu. Tingkatannya seperti itu. Jangan sampai kita diperhamba oleh dunia dan kita lupa bahwa ada Tuhan. Tidak membagi lagi waktu untuk beribadah, berdoa. Maka tidak lagi berdoa. Bangun pagi tidak lagi berdoa, langsung makan bondutol. Ya Bapak Ibu bisa paham? Ini penting sekali. Ya. Jadi bangun pagi kita doa, baca firman, berdoa sama istri, melangkah kemana berdoa. Anak-anak sekarang itu kalau mau sekolah pasti berdoa. Kenapa? Karena Bapak nggak bisa melindungi engkau, Tuhan yang sanggup melindungi engkau. Saya katakan, kita nggak bisa wariskan harta kepada anak. Harta bisa habis, betul? Tapi nilai iman, nilainya kekal. Ketika kita mengajarkan nilai-nilai iman, maka sampai kita dipanggil Tuhan pun, Dia bisa wariskan kepada anak cucunya juga. Haleluya. Amin. Mewariskan apa Bapak Ibu? Kalau punya warisan, kalau nggak punya warisan, nilai-nilai iman lah yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Haleluya. Rajin beribadah, tekun baca kitab, dengar firman Allah. Ya. Ketika ibadah, apalagi khotbah, jangan pas khotbah langsung keluar kan gitu ya. Hah? Apalagi kalau pas khotbah, datang paling telat, pulang paling cepat. Kalau duduk di pinggir, bukan berarti saya curiga yang di pinggir, bukan. Duduk di pinggir, paling pinggir, supaya nggak terlalu diperhatikan. Nempel di tembok supaya kepala bisa nyandar. Pakai kacamata ipin supaya nggak ketahuan sedang. Bukan begitu maksud saya Bapak Ibu. Di sini tidak ada. Ya Bapak Ibu ya. Pura-pura nganggut-nganggut gini. Perasaan ngerti. Tahu sudah ngantuk. Di sini nggak ada. Haleluya. Nggak ada yang mengaku. Ya, tidak ya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kenapa pemazmur tidak takut menghadapi perjalanan hidup ini? Usaha bisa pasal surut, masalah dalam rumah tangga bisa, masalah kesehatan bisa terjadi. Segala sesuatu bisa. Kita ada nggak bisa prediksi kita hari ke depan? Nggak ada. Betul? Pandemi ini pun tidak ada yang bisa prediksi. Seluruh dunia dihantam, usaha bisa dihantam semuanya. Ada nggak bisa memprediksi? Nggak ada. Cuma Tuhan yang Maha Tahu. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, penting sekali kenali Tuhan. Tahu dulu siapa Tuhan. Lalu pahami. Setelah paham baru kita yakini. Nah, sebagai ini katakan keyakinan iman inilah, keyakinan inilah disebutkan dengan iman. Karena itu pemazmur, kenapa pemazmur tidak pergi ke ilah lain, tidak mengandalkan kekuatannya, entah dia sebagai raja atau penguasa, karena dia mengenal Tuhan dalam iman yang benar. Ya, paham? Bisa ya? Jadi kalau Bapak Ibu punya mengenal Tuhan dengan iman yang benar, maka Bapak Ibu akan mengekspresikan dalam hidup. Ketika Bapak Ibu dalam kesusahan, Bapak Ibu tetap datang kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu dalam kelimpahan, Bapak Ibu tetap datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, ini penting. Lihat di sebelah kiri kita, ada nggak suami atau istri kita atau anak kita? Mungkin kita kata, oh anak saya di sebelah. Oh, bisa. Tapi suamimu ada nggak? Istrimu ada nggak? Oh, suami saya, istri saya sudah nggak ada di tempat. Ini penting ya Bapak Ibu. Ya. Anak-anak muda, ya, anak-anak muda dalam pergaulan. Kalau kita paham Tuhan yang benar, maka kita mesti mencari teman hidup dalam iman yang sama. Haleluya. Laki-laki itu makhluk lemah, butuh perempuan. Karena itu Alkitab berkata, lalu Tuhan menciptakan seorang
secara psikologi, laki-laki ini katanya ada salah satu saraf di kepalanya ini putus, sehingga emosinya lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan katanya nggak putus, gitu ya. Yang kedua, Ibu, biasanya ya maaf nih kalau laki-laki suaminya itu laki-laki ini istrinya dipanggil Tuhan, awal-awalnya nangis, tapi sesudah itu Bapak Ibu 1 bulan kemudian ketemu yang anak gadis, dia sudah lupa semuanya. Tapi wanita kalau ditinggal suaminya, ya wanita biasanya lebih kuat. Kenapa? Fokus hidupnya melihat kepada anak. Karena itu ya Pak Toto ya bersyukur punya istri yang menolong suami, kan? Istrinya menolong Pak Toto? Menolong, puji Tuhan. Kalau suami lagi susah, pasar lagi sepi, jangan terlalu banyak COD. Itu membuat suami tambah stres. Sudah orangnya putus satu, kan gitu ya, gajinya dipotong, stoknya menurun, pelanggannya berkurang, ditambah COD yang banyak. Nggak tahu. Ibu-ibu saya ajarin, kalau ingin beli lipstik yang bagus, lihat suami lagi naik nggak gajinya, penghasilannya lagi naik nggak? Baru kita beli lipstik ya, agak bagus sedikit lah, nggak usah mahal banget. Nanti kalau sehari ini punya lipstik sama kita, baru beli yang agak bagus. Tapi kalau misalnya penghasilan turun, jangan. Udah penghasilan turun, kenali ya, kenali suamimu, kenali usahanya, pekerjaan, pendapatannya bagaimana. Haleluya, bisa paham ya? Jadi kalau istri yang beriman dalam benar pada Tuhan, menunjukkan perilaku hidup yang benar ya di hadapan Tuhan. Suami juga seperti itu, kan gitu. Gaji 2,5 juta, diselipkan 500, 2 jutanya dilaporkan sama istri. Untuk apa yang 500? Itu kan penuh kecurigaan kan? Betul nggak? Lebih baik terbuka, kasih tahu aja, Ma, ini memang ada, ya. Memang perempuan itu kebutuhannya banyak. Perempuan itu kebutuhannya banyak. Karena itu perempuan butuh seorang pria yang mapan, ya. Betul nggak? Ibu-ibu butuh pria mapan. Betul, karena kebutuhannya banyak itu nggak bisa dipungkiri. Secara psikologis begitu. Kalau laki-laki itu butuh tanya aja sama suaminya. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa pemazmur sampai berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan, nggak dari yang lain, nggak dari anakku, nggak dari keluargaku, nggak dari pengawalku, nggak dari hartaku. Kenapa? Yang kedua, karena pemazmur meyakini kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Karena pemazmur meyakini kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Artinya pemazmur meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Haleluya. Coba kita lihat ayat 4 sampai 5. Ada kata di sini ditulis, tertulis dalam Alkitab. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan dalam pemahaman Mazmur tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan adalah naunganmu. Selanjutnya dikatakan, Tuhan adalah naunganmu. Betul? Tuhan di sebelah tangan kananmu, jangan di sebelah kiri, di sebelah kanan, kan gitu ya. Artinya sebuah posisi yang sebetulnya sangat kuat. Pemazmur menyatakan imannya, menyatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan dia, ya. Menunjukkan suatu hubungan yang dekat, keyakinan pemazmur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia.
Kalau suami kadang-kadang meninggalkan, kalau istri kadang-kadang meninggalkan, kalau anak kadang-kadang meninggalkan, kalau kakek, nenek, engkong, popo atau emak meninggalkan kadang-kadang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kira-kira gitu kata pemasmur. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Matahari tidak menyakiti pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Maksudnya apa ini? Pemasmur menyatakan, maka mengingatkan bagi bangsa Israel bahwa perjalanan hidup kalian dari Mesir ke tanah perjanjian selama 40 tahun ada matahari yang panas di padang gunung, tetapi tidak menyakiti karena adanya tiang awan, kira-kira begitu. Lalu bulan tidak menyakiti karena ada tiang api yang menghangatkan. Jadi ketika panas tidak tersakiti, ketika dingin tidak tersakiti. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maksudnya bahwa, coba lihat ayat yang ke-8, sama-sama kita baca yang terakhir ayatnya. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada sebuah kekekalan yang Tuhan pemasmur katakan sekarang dan selamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan pemasmur. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan biarkan kau, tidak akan meninggalkan kau. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, keluargamu, sahabatmu, kerabatmu bisa meninggalkan kau. Ini pengalaman daripada Ayub. Ketika Ayub menjadi pengusaha hebat, banyak mengaku itu sahabat saya. Ketika Ayub jatuh miskin dan penyakitan, apa katanya? Seolah-olah orang tidak kenal kepada Ayub. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Sehingga Ayub berkata dalam Ayub 23 ayat 10. Apa katanya? Tuhan tidak pernah, apa kata Ayub? Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa? Karena dia yakini Tuhan pasti berikan kemampuan bagi dia. Nah, aplikasi dalam hidup kita. Coba kita katakan sama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sama-sama kita katakan. Enggak begitu yakin buat. Sama-sama sekali lagi. Sekali lagi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga kita menjalani hidup tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kebetulan saya berpangkat, kebetulan saya jadi pejabat, kebetulan saya kaya, kebetulan saya miskin, kebetulan saya sakit, kebetulan saya sehat. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kenapa? Karena pemazmur sungguh-sungguh yakin, baik dalam keadaan susah senang, Tuhan ada selalu bersama dengan dia. Ini penting sekali Bapak Ibu. Pemahaman kita. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kebetulan punya harta, bukan kebetulan punya mobil, punya motor, punya usaha, punya kantor, punya apa segala macam. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada penyertaan Tuhan hadir di sana. Haleluya. Sekalipun mungkin kita dalam keadaan kesusahan, Tuhan pun ada di sana dan menyertai kita. Ya, Bapak Ibu, penting sekali. Keyakinan akan kehadiran Tuhan penting bagi kita. Karena itu akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Ada usaha, ada tantangan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Itu mah biasa. Betul? Biasa enggak? Biasa enggak? Kalau ada persoalan dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, biasa enggak itu? Biasa. Yang luar biasa kalau Tuhan tidak kita yakini hadir di sana. Ketika kita dalam keadaan senang, susah, sakit atau sehat, kita nggak yakin. Atau kita lupa ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan penting sekali.
Ya, ada tantangan. Keyakinan akan kehadiran Tuhan akan mengokohkan iman kita. Kapan Kristus hadir di hati kita? Efesus 3 ayat 17 berkata, ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus tinggal di dalam hati kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka 2 Korintus 1:22 berkata bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Efesus 1 ayat 13-14 berkata, Tuhan di dalam hati kita ada Roh Kudus sebagai materai yang tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita susah atau senang, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tadi kan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu berangkat kerja dan bisa pulang lagi, jangan Bapak Ibu kira karena kekuatan kita. Ya, tidak sedikit orang berangkat kerja tidak pulang lagi. Tidak sedikit ya, tidak sedikit. Tapi kita katakan Bapak Ibu, penting sekali. Orang Kristen yang sebenarnya adalah bahwa dia mesti meyakini bahwa kenapa keyakinan akan pertolongan Tuhan lagi. Yang kedua karena pemasmur meyakini kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup. Persoalan bisa ada, tantangan bisa ada, tetapi kehadiran Tuhan penting dalam hidup kita. Kita dengan satu pujian mengikuti Yesus keputusanku.